Hai, perkenalkan, nama saya Feni Melinda Amri, saya dari kelas BC81. Di video kali ini saya akan membahas tentang guru profesional, yaitu tantangan dan solusi menjadi guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Seorang guru bisa dikatakan sebagai seorang profesional yang sejatinya apabila dia memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat sarjana. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa untuk dapat memangku jabatan guru minimal memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Ketentuan ini telah memacu para guru untuk berusaha meningkatkan kualifikasi akademiknya, baik atas biaya sendiri maupun melalui bantuan beasiswa pemerintah. Walaupun dalam beberapa kasus tertentu ditemukan ketidakselarasan dan inkonsistensi program studi yang dipilihnya. Misalnya semula dia berlatar belakang D3, bimbingan dan konseling, tetapi mungkin karena alasan-alasan tertentu yang sifatnya pragmatis, dia malah melanjutkan studinya pada program studi lain. Terkait dengan kriteria kedua, guru adalah seorang ahli sebagai seorang ahli, maka diri guru harus tersedia pengetahuan yang luas dan mendalam, atau kemampuan kognisi atau akademik tingkat tinggi yang terkait dengan substansi mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus sanggup mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampunya. Misalnya, seorang guru biologi harus mampu menjelaskan, mendeskripsikan, memprediksikan dan mengendalikan tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan biologi, maupun dalam hal ini mungkin tidak sehebat ahli biologi atau sains. Kriteria terakhir, seorang guru dikatakan sebagai seorang profesional yang sejati apabila dia dapat berperilaku sejalan dengan kode etik profesi, serta dapat bekerja dengan standar yang tinggi. Beberapa prodi hukum sudah menggariskan standar-standar yang berkaitan dengan tugas guru. Guru profesional yang sejatinya tentunya tidak hanya sanggup memenuhi standar secara minimal, tetapi akan mengejar standar yang lebih tinggi. Termasuk dalam kriteria yang kelima adalah membangun rasa kesejawatan dengan rekan seprofesi untuk bersama-sama membangun profesi dan menegakkan kode etik profesi. Tantangan menjadi seorang guru profesional. Secara aktual, guru-guru dihadapkan pada situasi zaman yang terus bergerak dan semakin kompleks. Tantangan dalam mendidik anak-anak bangsa semakin kompleks. Gambaran Freire dan Ki Hajar Dewantara yang memosisikan guru sebagai kompas kemanusiaan semakin terkikis di era pragmatis ini. Setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan guru semakin sulit untuk mendidik anak-anak bangsa. Pertama, terkait dengan visi mendidik anak di tengah semakin pragmatisnya cara pandang masyarakat. Mendidik dipersempit sebatas transfer pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi anak-anak di dunia kerja. Guru gagal menjadi intelektual transformatif seperti yang disebut Henry Giroux. Kedua, pemosisian guru dalam lingkup administratif dan manajemen pembelajaran semata. Pada posisi ini, guru menjadi petugas yang menyelesaikan berbagai tagihan administratif atau memberikan penilaian kepada siswa. Ketiga, tantangan sosiokultural yang terkait dengan pola adaptasi yang dihadapi ketika mengajar siswa beragam. Guru masih cenderung gebiah-uyah ketika mengajar. Bagaimana guru memahami keberagaman peserta didik dan berbagai latar menjadi penting. Guru perlu responsif terhadap konteks geografis, sosiokultural, dan demografis ketika mereka mengajar. Keempat, keterbatasan untuk meningkatkan kapasitas seperti peluang mendapat pelatihan dan beasiswa. Peluang untuk mendapat beasiswa baik untuk melanjutkan studi maupun pelatihan bagi guru menjadi sangat penting. Prioritas utama ialah bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses. Kelima, rumitnya persoalan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru honorer. Rencana pemerintah untuk mengangkat guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2001 perlu dipantau dengan seksama.
Harapannya tentu perbaikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para guru honorer. Keenam, terkait dengan problem antar generasi atau generation gap, tak semua guru memiliki kecakapan membangun interaksi yang egaliter. Generation gap terjadi ketika guru masih memosisikan siswa sebagai sosok yang berjarak dengan mereka. Guru tidak dapat membangun ruang dialog dengan prinsip among, ngamong, momong ala Ki Hajar Dewantara. Ketujuh, tantangan dalam penguasaan media digital. Seringkali penguasaan media digital semata untuk pemenuhan penunjang kegiatan pembelajaran. Padahal yang lebih penting ialah bagaimana guru memeluk digital. Peran guru di sini memandu para siswa mengarungi beragam hoaks yang tersebar di media sosial. Problem lainnya ialah ketimpangan akses digital yang masih terbuka lebar. Di samping 7 catatan tersebut, dalam konteks global, guru mendapat tantangan dalam upaya membangun keterampilan abad ke-21. Merujuk pada survei The Economist Intelligence Unit, beberapa tantangan yang dihadapi guru antara lain keterbatasan waktu dalam memenuhi kurikulum yang berstandar tinggi, keterbatasan pelatihan, otoritas pendidikan yang secara ketat berfokus pada penguatan literasi dan numerasi, kesulitan mengidentifikasi ragam keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, dukungan yang minim dari baik manajemen sekolah maupun dunia bisnis dan persoalan motivasi. Solusi guru profesional. Yang pertama, peningkatan profesionalisme guru. Guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Proses yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahkan ajar. Menguasai metode yang tepat, mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2A. Dalam kaitan ini, menurut Supriyadi 1988, untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. 3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. 4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 5. Guru sayogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Solusi guru profesional yang kedua, yaitu peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru. Guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Guru diberikan tugas sebagai pelaku pembauran, mengingat tugasnya, masalah kelayakan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila tingkat kelayakan mengajar sudah terpenuhi, tuntutan perbaikan kesejahteraan bagi guru harus menjadi salah satu agenda pokok program pemerintah. Ketiga, pemberian tunjangan layak hidup. Bagi guru yang masuk purna tugas, pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan profesional yang penuh dengan pengabdian karena berurusan dengan upaya membentuk pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia. Membentuk kebiasaan guru efektif. Ketidakberhasilan pendidikan salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang terjadi tidak efektif, yakni tidak memenuhi sasaran yang diinginkan. Hal ini dapat terjadi manakala guru sebagai ujung tombak pendidikan bukan merupakan pribadi efektif, sehingga di dalam mengelola pembelajaran juga tidak efektif. Untuk itu, perlu diupayakan agar guru-guru menjadi manusia-manusia yang efektif. Sukadi 2006 72-75 menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran, guru harus memiliki seperangkat ciri kebiasaan efektif. Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif
mengatakan bahwa tanda-tanda manusia efektif adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpikir proaktif. 2, memiliki tujuan atau visi dan misi yang jelas. Dalam dunia pendidikan, guru efektif tidak akan asal mengajar. Ketiga, pandai membuat dan menentukan skala prioritas. Guru efektif bertindak dengan skala prioritas. Berpikir menang-menang. Senang bekerja sama, memerhatikan orang lain, dan selalu belajar sepanjang waktu.